Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dan kita sama-sama belajar pada pagi hari ini yang dimana tema besar kita pada minggu ini yaitu pertobatan sejati. Dan mari kita sama-sama buka kitab kita yang sama yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Saya akan bacakan untuk saudara. Saulus dengan judul perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Sebelum saya menjelaskan secara dalam bahwa di minggu ini kita diberikan tema pertobatan sejati. Dan subtema yang saya ambil yaitu pertemuan yang mengubahkan. Sekali lagi, pertemuan yang mengubahkan. Penulis dari kitab Kisah Para Rasul ini adalah Injil Lukas. Lukas dia tidak bisa menyatakan siapa penulisnya. Namun kita bisa melihat di Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Dan kedua kitab ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Tanggal penulisan kitab ini pada tahun 61 sampai 64. Tujuan penulis kitab ini adalah kitab Rasul Paulus dituliskan sebagai catatan mengenai sejarah gereja mula-mula. Penekanan kitab ini terkait pentingnya hari Pentakosta dan dimampukannya mereka untuk menjadi saksi yang efektif bagi Yesus Kristus. Kitab ini mencatat jejak para rasul sebagai saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sekitarnya. Kitab Kisah Para Rasul memberi kita catatan mengenai sejarah gereja Kristen dan penyebaran Injil, termasuk kisah penindasan yang dialami para rasul. Walaupun banyak hamba yang setia dalam berkhotbah dan mengajarkan Injil, Saulus yang namanya diganti menjadi Paulus tercatat sebagai yang paling berpengaruh. Sebelumnya bertobat, Paulus ikut menganiaya dan membunuh orang Kristen. Pertobatan Paulus di jalan menuju Damsyik menjadi sorotan kitab ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertobatan diambil dari kata tobat, artinya bahwa tobat sebagai sadar dan menyesal akan dosa perbuatan yang salah dan jahat dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Dalam bahasa Yunani-nya adalah metamelonia atau metanoia, yang artinya adalah pertobatan merupakan suatu penyesalan diri yang mengubah pola pikir yang awalnya jahat dan tidak baik menjadi lebih baik, dan bisa jadi mengubah pola pikiran yang awalnya jahat dan tidak baik menjadi lebih baik, dan bisa jadi mengubah pola pikir untuk masuk ke dalam ajaran tertentu yang ia kehendaki agar dapat menerima Tuhan kembali di sisinya. Lalu saya bisa menyimpulkan bahwa pertobatan sejati yaitu keegoisan, tipu daya, kesombongan, dan watak rusak lain dalam diri kita telah disucikan dan diubahkan. Dan dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Tidak peduli lingkungan apapun yang kita hadapi, kita dapat menaati Tuhan. Kita tidak akan lagi melakukan dosa dan menentang Tuhan. Maka dari pembacaan nats kita pada pagi hari ini, saya menyampaikan 3 poin. Yang poin pertama yaitu Paulus menjadi seorang penginjil. Di ayat 19b sampai 22. Yang dimana di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Paulus bertemu dengan Yesus pada waktu perjalanan menuju ke Damsyik, kita melihat bahwa pada waktu itu di dalam perjalanan yang menuju Damsyik, dan Paulus bertemu dengan Yesus. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Di sini menceritakan bahwa Yesus dalam wujud matahari yang bersinar menampakkan diri kepada Paulus. Di mana waktu itu Paulus memiliki hati atau memiliki niat untuk menganiaya setiap orang yang percaya. Dan pada waktu itu dia ingin pergi ke Damsyik, namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan oleh Yesus. Nah, tidak hanya Paulus yang berjumpa dengan Yesus dan bertobat. Kita bisa melihat Sakeus juga bertemu dengan Yesus dan dia bertobat. Nah, setiap orang yang berbicara tentang Kristus pada waktu itu, Saulus akan membunuhnya.
Namun kita melihat bahwa ketika Saulus ingin melakukan niat tersebut, di tengah perjalanan Paulus bertemu dengan Yesus, ketika Paulus bertemu dengan Yesus pada saat itu, dia langsung bertobat. Bahwa ketika dia bertobat, dia menjadi seorang penginjil. Nah, seperti ayat 19 sampai 22 ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Paulus bertemu dengan Yesus, saat itu ke Damsyik dengan tujuan mengenai berubah menjadi pemberita Injil dan berubah untuk menceritakan apa yang dia alami pada saat perjalanan ke Damsyik. Dan pada saat itu dia menceritakan semua yang dialaminya dan dia menjadi pengkabar Injil. Ayat 19 sampai 22 ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dialami Paulus bukan hanya dialaminya, dan dia tidak hanya membiarkan hal itu terjadi kepadanya, tapi dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan dia juga menceritakan perjumpaannya di rumah-rumah ibadat pada saat itu. Dari sini kita mengetahui bahwa pertobatan Paulus adalah hal yang sangat luar biasa, karena ketika dia bertemu dengan Yesus, maka saat itu dia langsung bertobat. Dan dia tidak membiarkan berita ini hanya sampai kepada dirinya sendiri, tapi dia pergi untuk menceritakan kepada orang-orang bahwa Allah dan bahwa Yesus adalah Allah sesungguhnya. Dan pada saat itu dia berubah menjadi seorang penginjil dan tidak lagi menjadi seorang penganiaya Kristen. Lalu penerapannya bagi kita sebagai orang Kristen pada saat ini? Kita sudah dipilih Allah sejak awal, dan kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Maka sebagai seorang pilihan Allah, janganlah kita enggan, jangan kita tidak memberitakan Injil, karena kita mengetahui bahwa Injil adalah amanat agung Yesus Kristus. Ketika kita sudah dipilih dan ketika kita sudah meninggalkan hidup yang lama dan menuju hidup yang baru, maka kita harus memberitakan Injil sama seperti yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Poin yang kedua, penyertaan Allah pada Paulus ketika ia sudah bertobat. Ayat 23 sampai 30 di sini dijelaskan kepada kita bahwa ketika Paulus memberitakan Injil, atau ketika Paulus sudah bertobat pada saat itu dengan meninggalkan apa yang dia lakukan sebelum dia mengenal Allah, dia menjadi seorang penginjil, atau ketika Paulus menceritakan apa yang dialaminya dan dia menceritakan semua yang dialaminya ke tempat ibadah tersebut, dan pada waktu itu ada orang yang tidak menyukainya dan ada orang yang berniat ingin membunuh Paulus. Tetapi kita melihat bahwa penyertaan Allah terhadap Paulus. Kita melihat di ayat 23 sampai 30 ini, Allah menyertai Paulus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya saudara-saudaraku, memang kalau kita menjadi seorang penginjil, kadangkala banyak orang yang tidak suka dengan kita. Banyak orang yang menginginkan, banyak orang yang ingin hal-hal yang tidak baik terjadi kepada kita. Nah, sama seperti yang dialami Paulus, ketika dia bertobat, orang-orang sudah berpikiran bahwa dia ini dulunya adalah seorang pembunuh. Dia ini adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Namun mengapa dia sekarang berubah? Nah, kita melihat bahwa di ayat ini, di ayat 23 sampai 30 ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang-orang ingin membunuh Paulus, tapi apa yang dialami Paulus? Penyertaan Allah, penyertaan Yesus nyata dalam Paulus, yaitu Allah menyertai Paulus lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada waktu itu kita melihat di ayat ini, ketika orang-orang ingin membunuh Paulus, saudara-saudaranya atau murid-murid menurunkannya melalui tembok. Nah, itulah penyertaan Allah kepada Paulus bahwa supaya Paulus tidak jadi dibunuh dan tidak jadi dinistakan. Nah, demikian halnya kepada kita saudara-saudaraku. Ketika kita memberitakan Injil, percayalah bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah memberi kita kuasa untuk melawan atau menghindari hal tersebut. Dengan kita percaya, dengan pertobatan kita,
dengan kita memakai atau kita hidup baru, percayalah Tuhan akan menyertai kita dalam segala hal. Ketika kita meninggalkan kehidupan lama kita, ketika kita meninggalkan semua yang memang benar-benar jahat di mata Tuhan, maka percayalah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Paulus, ketika dia menceritakan semua apa yang dirasakannya pada waktu ia ke Damsyik, ada saja orang yang tidak suka. Sehingga orang-orang yang tidak menyukai hal tersebut ingin melakukan yang hal jahat terhadap Paulus. Tetapi apa? Tetapi Paulus mengetahui hal tersebut karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia, maka dia mengetahui hal ini. Sehingga dia disertai Tuhan lewat orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, buah dari pertobatan Paulus. Di ayat 31, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa selama beberapa waktu di seluruh dunia, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Zaman itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat bahwa buah dari pertobatan Paulus sangat berdampak bagi seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Di mana pada saat Paulus memberitakan atau menceritakan Injil kepada mereka, dan bagaimana dia bertemu dengan Yesus dan bagaimana pertobatannya, maka banyak orang yang percaya kepada Allah atau banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus pada saat itu ketika Paulus menyampaikan Injil tersebut. Dengan penghiburan Roh Kudus, jemaat-jemaat di tanah Yudea, Galilea, dan Samaria sangat bertambah besar. Saudara-saudaraku, ketika kita mengetahui bahwa pertobatan Paulus ini adalah pertobatan yang memang benar-benar tulus dilakukannya, atau bisa kita katakan bahwa ini adalah pertobatan yang sejati. Mengapa? Karena Paulus ketika bertemu dengan Yesus, dia memang benar-benar meninggalkan apa yang telah dilakukannya atau apa yang telah menjadi masa lalunya yang sangat buruk. Dia memang benar-benar mengalami hidup baru. Dia memang benar-benar menanggalkan semua apa yang dilakukannya yang jahat di mata Tuhan. Nah, buah dari pertobatan Paulus ini adalah dia menjadi sangat berpengaruh di sana. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan kebenaran, dan dia menyampaikan apa yang dirasakannya pada saat itu. Maka saudara-saudariku, perenungan kita pada pagi hari ini mengajar kita untuk meninggalkan hidup lama kita dan menjadi hidup baru. Dan kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu makna pertobatan Paulus mengajak kita untuk terus memperbaharui diri. Proses memperbaharui diri ini dilakukan secara radikal menuju manusia baru, sehingga kita boleh berani bersaksi seperti Paulus, sekarang bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam aku, yang terdapat di Galatia 2 ayat 20. Demikian renungan kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom.